Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para mahasiswa dan mahasiswi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmatnya pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutinan kita ini, kajian tafsir Al-Quran Al-Azim. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bentar ya, kita mau coba screen ini, kenapa enggak keluar dia? Harusnya keluar. Izin sebentar Bapak Ibu. Oke, Ustaz. Sinyal kayaknya, Ustaz. Sudah pakai ini nih, pakai LAN. LAN ya. Iya, pakai kabel. Oke. Ya bisa nih ya. Bismillah. Oke. Alhamdulillah. Bahasan kita pada malam hari ini kehancuran kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi awalnya kita bahas surat khusus ya, dalam surat Hud itu ya. Cuman setelah dicoba untuk membuat slide ini, ternyata bagusnya memang semua ayat-ayat yang berkenaan tentang kisah ini kita sampaikan, dan kita ambil hikmah yang disampaikan oleh para ulama tafsir berkenaan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bentar. Oke. Kita mulai dari pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir nih, dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, yang beliau nukil, yang beliau ambil dari pendapatnya Imam Sya'nani ya. Wa qala Namir bin Abdullah Asy-Sya'nani, dari ayahnya Abdullah Asy-Sya'nani, beliau berkata, qala Al-Walid ibni Abdul Malik, berkata Imam Walid ibni Abdul Malik ini seorang khalifah di masanya, berkata beliau, laula anna Allah dzakara qaum Lutin fil Quran ma dhanantu anna dzikran yaf'alu hadza bidzakarin. Ya. Maksudnya adalah kalaulah Allah tidak menyebutkan
kisah kaum Lut di dalam Al-Quran Al-Karim, maka aku tidak menduga bahwa seorang laki-laki akan melakukan ini dengan laki-laki yang lain. Oke. Terus dulu, ini juga pendapatnya Imam Ibnu Katsir, wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min amalin qaumi Lutin 3 marrat. Ya. Allah melaknat, Nabi melaknat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan kaum Lut itu 3 kali. 3 kali. Walam yal'an ala dhanbin 3 marrat illa alaihi. Dan tidaklah ada dosa yang dilaknat sampai 3 kali kecuali perbuatannya kaum Lut. Nah, ini perlu juga kita tahu nih. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada amalan pekerjaan yang dilaknat oleh Allah perbuatan itu, dosa itu, kecuali perbuatan kaum Lut, dilaknat 3 kali. Wa innama umira biqatlil fa'ili wal maf'uli bihi. Sungguhnya diperintahkan dia, orang yang melakukan itu diperintahkan untuk dibunuh orang yang melakukannya dan lawannya. Ya. Dua-duanya diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Li'annahu la khaira fi baqa'ihima bainan nas. Karena tidaklah ada sama sekali kebaikan jika mereka dibiarkan hidup di antara manusia. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, ya, yang juga tafsirnya selalu kita bahas setiap pekan. Tapi ini kitab berbeda, kitab sejarah yang beliau buat, kitab sirah yang beliau buat, bernama Bidayah wa Nihayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat hafizakumullah. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Lut itu anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang berkata demikian, ada yang berkata sepupu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam, kita tak tahu mana pendapat yang benar, tapi kedua pendapat itu disampaikan oleh para ulama. Yang jelas beliau semasa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, buktinya ketika Nabi Lut alaihi salam kaumnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim dulu. Para malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Baru dihancurkan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Berarti kan memang semasa itu, ya. Masanya sama, periodenya sama. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut itu sama-sama berhijrah dari Irak ke negeri Syam. Dari Irak ke negeri Syam. Tepatnya ada yang menyampaikan kalau Nabi Lut alaihissalam itu berdakwah ke kaum bernama Sodom. Kaum Sodom, ya. Orang bilang Sodom. Ada yang bilang Sadum. Nah, sama saja, ya. Ini kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menempati daerah kekuasaannya orang-orang Kanaan. Yang menempati daerah kekuasaannya orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan. Nah, awalnya dari Irak. Awalnya dari Irak pindah ke negeri Syam. Beliau berdakwah di kaum itu, kaum Sodom itu, yang terkenal dengan kejahatan penyimpangan secara seksualitas. Jadi kaum Sodom itu terkenal, ya, sebelum datangnya Nabi Lut alaihi salam itu sudah jadi perbuatan mereka, gitu ya. Kejahatan penyimpangan seksual itu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Berusaha, berulang-ulang. Jadi usaha ini bukan usaha sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Karena memang Allah perintahkan Nabi Lut untuk berdakwah di kaum itu. Berulang-ulang. Namun secara posisi Nabi Lut lemah itu. Secara posisi. Kenapa? Karena orang-orang Sodom menganggap Nabi Lut alaihissalam seorang pendatang. Jadi mereka tak terima sekaligus gitu. Karena menganggap Nabi Lut alaihissalam adalah pendatang dari Irak. Nah, begitu dalam secara kehidupan sosial mereka, sehingga mereka sulit untuk menerima dakwah peringatan
yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam. Kapan Sodom dihancurkan? Ya, kapan Sodom itu dihancurkan? Kaum Lut alaihissalam itu dihancurkan. Kaum Nabi Lut alaihissalam yang dihancurkan itu bernama kaum Sodom. Dia terletak di sekitaran Laut Mati. Oh, kalau Laut Mati berarti daerahnya Jordania sekarang itu. Memang Jordania itu termasuk salah satu daerah negeri Syam ya. Ada Jordania kalau sekarang itu, kemudian Palestina, ada Suria, ada Lebanon. Ini 4 negeri Syam ini. Kalau dulu namanya satu, yaitu negeri Syam. Negeri Syam. Kalau Hijaz itu Makkah, Madinah. Riyadh itu Hijaz. Kalau Basrah itu negeri-negeri yang ada di Irak dan sekitarnya. Basrah, Baghdad dan lain sebagainya. Tapi kalau Syam itu ada negeri yang 4 kalau sekarang ya. Palestina, Jordania, Suria, dan Lebanon. Dan Laut Mati itu adanya di negeri Jordania. Makanya orang mengkaitkan Laut Mati, tempat wisata orang-orang asing ya, ke yang ada di Jordania, itu adalah lokasi di mana Allah menghancurkan kaum Lut. Allah menghancurkan kaum durhaka dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi namanya Laut Mati, Laut Mati. Kalau kita kalau kita menyebur ke dalam air, dipastikan kita kembali lagi ke atas gitu. Karena tidak akan bisa terbenam orang di situ. Difirmankan oleh Allah dalam surah As-Saffat, innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Sesungguhnya engkau disuruh untuk keluar ya menjelang pagi ya. Menjelang pagi. Memang Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sodom itu beberapa saat setelah subuh berlalu. Saat setelah subuh berlalu. Sodom dihancurkan di peralihan musim dingin ke musim semi. Ya, ada ayat dalam surah Hud yang menjadi patokan bahasan kita itu ya. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Ya, hanid. Kemudian ada juga firman Allah surah Az-Zariyat, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya. Ada apa dengan waktu musim dingin ke musim semi ini? Mungkin tepatnya bukan musim semi ya, dari musim dingin ke musim panas. Di tengah-tengahnya itu musim semi namanya. Jadi Allah menghancurkan kaum Sodom ini ketika musim semi. Ayat Hud 569, Az-Zariyat 26, ini cukup memberikan kepada kita peringatan bagaimana Allah menghancurkan kaum Sodom. Jadi awalnya itu datanglah malaikat Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Datang malaikat Allah menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama sekali yang disampaikan oleh malaikat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan untuk Nabi Ibrahim seorang putra. Yang ketika itu putranya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, maka ketika itu Nabi Ibrahim mendatangi istri beliau dan berkata, apa yang bisa kita berikan kepada tamu kita. Maka ketika itu Nabi Ibrahim dan keluarganya menyiapkan ijlin. Al-ijil ini sapi muda ya. Sapi muda gitu. Dia dibilang tua enggak tua tapi masih muda gitu. Jadi usia beberapa lah gitu ya. Ijlin hadid namanya ijl. Dan dia samin, ijlinnya hanith lagi samin. Jadi yang dipersembahkan ini adalah hewan ternak yang samin, yang gemuk. Kalau hewan ternak gemuk ya memang ketika musim semi. Karena kalau musim dingin tumbuhan tidak semuanya bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan musim panas. Ya, biasanya kalau yang subur-subur akhirnya mati di musim panas. Nah, kapan musim tumbuh-tumbuhan itu bersemi? Ya di musim semi itu. Peralihan dari musim dingin ke musim panas. Musim dingin ke musim panas. Musim semi namanya.
di sini Masya Allah ya, ada kuasa Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan makanan ternak yang gemuk ya kepada tamunya, malaikat gitu. Malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, itu kan di musim semi itu. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Quraisy tentang dagang, usaha dagang yang dilakukan oleh orang-orang Arab gitu ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nanti ada juga kita bahas singgung itu. Jadi orang-orang Arab itu kan suka berdagang di dua musim saja. Musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Karena Yaman itu dekat dengan laut. Sedangkan Syam itu kan di pegunungan. Memang cocoknya berdagang di musim panas karena pegunungan suhunya dingin gitu ya. Suhunya dingin. Jadi apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sodom ini, memang Allah SWT menghancurkannya ketika musim semi itu, di saat di mana mereka telah berkumpul semuanya di kampung mereka, karena tidak ada perdagangan. Jadi kalaupun mereka berdagang ke negeri Syam di musim dingin, orang sudah tutup, tidak ada lagi yang berdagang di situ karena musim dingin sudah habis, sudah peralihan. Kalaupun mereka berdagang ketika itu ke musim ke negeri Yaman, orang Yaman belum buka, belum membuka perdagangannya karena memang musim panas belum mulai. Nah, musim semi itu biasanya kalau dulu kami di Mesir misalkan musim semi itu ada 3 bulan itu. Masanya sekitar 3 bulanan gitu. 3 bulanan, cukup panjang masanya. Maka dipastikan ketika itu kaum Sodom sedang berkumpul di rumah mereka semuanya. Ya, semuanya sedang berkumpul di rumah mereka, tidak ada yang berada di Syam dan tidak ada yang berada di negeri Yaman. Waktu siksaan datang itu adalah di pagi hari. Inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Nah, Masya Allah, kenapa di pagi hari? Karena pagi hari itu kan dipastikan semua sedang berada di rumah itu. Ya, sudahlah musim-musim semi, semua mereka berada di kampung kan? Semua mereka sedang berkumpul di kampung mereka Sodom. Tidak ada yang di Yaman, tidak ada di Syam. Semua sudah berada di kampung. Dan kenapa di waktu pagi? Karena waktu pagi itu waktu yang diyakini semua orang baru akan beranjak keluar. Semuanya masih di rumah, semuanya belum beranjak, belum beraktivitas. Bahkan mungkin ada yang masih tidur gitu. Dan ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sodom itu dengan sehancur-hancurnya. Jadi tidak ada yang tersisa. Tidak ada, semuanya mati gitu. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir mengarang kitab Bidayah wan Nihayah itu, beliau menukilkan pendapatnya Imam Sya'nani tadi yang kita bacakan itu ya. Beliau berkata, Imam Sya'nani itu berkata, kalaulah bukan Allah menyebutkan kisah kaum Lut dalam Al-Quran Al-Karim, maka kita tak mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang menyukai laki-laki. Gitu. Ada orang yang kawin sesama jenis gitu. Kalau bukan Allah sebutkan dalam kisah kaum Lut alaihi salam ini. Ya. Karena memang kaumnya mati gitu. Semuanya tidak ada hidup, mati semuanya gitu. Tidak ada yang tersisa gitu. Sama dengan kaum Banu Israel yang di zaman Nabi Musa itu, yang masih memaksakan diri untuk memancing di hari terlarang, hari Sabtu itu. Kan Allah ganti mereka wujudnya menjadi kera. Tapi tidak ada yang hidup, tidak ada yang tersisa gitu. Semuanya mati. Hanya berselang beberapa saat semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Jadi sama dengan kaum Sodom ini, tidak ada yang hidup. Tidak ada yang hidup begitu. Tidak ada yang tersisa. Maka seharusnya memang tak muncul lagi sifat kaum durhaka, kaum Nabi Lut ini gitu.
Terutama untuk saat sekarang ini yang kalau kita dengar beritanya betul-betul sangat mengerikan. Ini kejadian sebelum dibinasakan nih. Disampaikan oleh Allah dalam surat Hud ayat 77 sampai 81. Ini nanti bisa kita baca masing-masing di rumah ya untuk tambahan kajiannya ya. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ini ketika malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian mengkabarkan berita gembira bahwa akan datang Nabi Ishak. Lantas Nabi Ibrahim menghidangkan makanan ya berupa sapi muda gitu ya. Berupa sapi muda, daging sapi muda gitu ya. Sehingga enak, kemudian tidak keras untuk dikonsumsi dan dipastikan itu di musim semi adanya. Kemudian malaikat menyampaikan juga kepada Nabi Ibrahim tentang berita buruk. Berita buruknya adalah tentang kehancuran kaum Lut. Nah, biar Nabi Ibrahim siap dengan kondisi itu. Baru malaikat mendatangi rumahnya Nabi Lut alaihissalam di Sodom. Nah, ini kisahnya ini. Dan surat Hud ayat 77 sampai 81. Tatkala datang utusan-utusan kami menjumpai Nabi Lut alaihissalam. Ya. Si abihim. Ketika itu Nabi Lut merasa beban, merasa berat dengan kedatangannya. Ada yang mengatakan 2 malaikat gitu ya. Ada yang mengatakan dua malaikat. Nabi Lut ketika itu merasakan daqa bihim dzara'a, merasakan beban, merasakan sulit. Sampai memang beliau berkata, wa qala hadza yaumun asib. Ini betul-betul hari yang sulit bagiku. Karena malaikat Allah yang mendatangi Nabi Lut memberitakan kalau kaum ini akan dihancurkan, itu kan sebelumnya belum disampaikan berita itu ya. Datang berwujud 2 orang pria yang tampan. Datang berwujud 2 orang laki-laki yang tampan. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut terjadi. Apa itu? Kaumnya mengetahui. Ya, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Itu digambarkan oleh Allah, kaumnya itu datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam itu yuhra'un. Yuhra'un ini apa nih ya? Nafsu ribun-ubun gitu ya. Mereka tuh kalau lah mencelik laki-laki tampan, padahal laki-laki ini tidak bisa tahan nafsu gitu. Kayak mau dimakan gitu, seperti orang lapar dihidangkan makanan gitu. Kayak mau dimakannya. Allah menggambarkannya sengeri itu ya, yuhra'una ilaihi. Ya. Sampai memang Nabi Lut alaihissalam ketika itu memperingatkan, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid. Itu kata Nabi Lut. Hei kaumku, jangan kalian dekati sama sekali tamuku ini. Ini tamuku gitu. Kalau kau ada anak-anak gadis hamboha gitu. Ada anak-anak perempuan saya ini. Lebih suci bagi kalian anak-anak aku ini, silakan kalian nikahi. Kalian silakan nikahi ini anak-anakku. Begitu ya Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya supaya tidak mendekati 2 tamu Nabi Lut yang berparas ganteng itu. Padahal sungguhnya keduanya adalah malaikat. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kaum Nabi Lut berkata, Lut, engkau kan tahu apa yang kami inginkan. Dan bagaimana keyakinan kami dengan anak-anakmu. Kami tidak mau dengan anak-anakmu. Walaupun anakmu cantik, kami tidak mau. Dan engkau tahu apa yang kami inginkan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu ya apa yang kami inginkan. Betul ya. Itu yang dicemaskan oleh Nabi Lut alaihissalam itu. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lut inna rusulun rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqat'in min al-laili wa la yartafit minkum ahadan illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Jadi ketika hampir mendekati, 2 laki-laki itu berkata kepada Nabi Lut. Kata 2 laki-laki itu, inna rusul rabbika. Wahai Lut, jangan cemas. Kami ini adalah 2 utusan Allah. 2 malaikat utusan Allah. Yang diutus oleh Allah kepada engkau, meminta engkau untuk segera keluar dari negeri ini.
Maksudnya engkau keluar gitu ya. Keluar dari negeri ini bersama kaummu yang soleh. Catatannya, wala yaltafit minkum ahada. Nanti kalau sudah engkau keluar dari kampung ini, jangan satu pun ada yang melihat ke belakang. Jangan satu pun ada yang melihat ke belakang. Gitu ya. Illa mra'atak, kecuali istrimu. Istrimu ini nanti ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari penjelasan para ulama tafsir tentang surat Hud 7781 ini, ketika dua pemuda tampan itu datang menjumpai Nabi Lut ke rumahnya, istri Nabi Lut alaihissalam mengetahui kedatangan itu. Kemudian dia bergegas keluar dari rumahnya, mengkhabarkan kepada laki-laki yang ada di kampungnya untuk datang ke rumahnya, karena di rumahnya ada dua orang tamu Lut yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Makanya Allah binasakan. Ya. Ini yang terjadi ini ya, sebelum kehancuran kaum Nabi Lut alaihissalam ini. Ini yang terjadi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala membutakan laki-laki yang datang, laki-laki bejat yang datang ke rumah Nabi Lut ketika itu. Ya, di malam itu. Dalam surah Al-Qamar Allah jelaskan ayat 37 nih, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatabasna a'yunahum. Ketika keinginan besar mereka datang, timbul gitu ya, maka Allah murka, kemudian Allah membutakan mata-mata mereka. Yang datang hari malam itu ke rumah Nabi Lut dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir jelaskan dengan satu kali kepakan sayap malaikat. Gitu. Satu kali kepakan sayap malaikat. Akhirnya menyebabkan mereka buta. Nabi Lut dan kaumnya keluar di malam itu juga. Karena keesokan pagi Allah akan hancurkan kaumnya. Dalam firman Allah surah Az-Zariyat ayat 35, Allah berfirman, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَخْرَجْنَا, maka kami keluarkan orang-orang yang saleh yang bersama Lut di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Jadi orang-orang salehnya tidak ikut dihancurkan. Orang-orang salehnya termasuk Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diperingatkan di malam hari itu. Berikutnya, kenapa kaum Sodom dihancurkan? Pertama, karena kerusakan moral Sodom itu hanya bisa karena kerusakan moral Sodom gitu. Dan kerusakan moral Sodom itu hanya bisa disamakan dengan babi gitu. Atau yang dikenal dengan khanzarah. Khanzarah ini bukan jenisnya ya, tapi perangainya itu. Perangai babi. Kita kalau baca tentang hewan babi ini ya, semua ahli perhewanan lah, ahli binatang lah mengatakan bahwa binatang yang paling menjijikkan itu memang babi. Ya gitu. Apa namanya? Babi ini betul-betul menjijikkan. Saking menjijikannya, kalau udah lapar babi ini tidak ada yang dimakan, dimuntahkannya makanan itu yang ada di parunya itu, dimuntahkannya kemudian dimakannya lagi, ditelannya lagi. Gitu. Dan apa saya dimakan gitu. Afwan, mohon maaf ya, ini bukan ini, mohon maaf sekali gitu. Bahkan kotoran manusia pun dimakan juga sama babi. Jangankan kotoran hewan, kotoran manusia pun juga dimakan oleh babi. Dia senangnya babi ini di apa namanya, di tempat-tempat yang berlumpur, yang kotor-kotor. Nah, itu hobi babi itu. Makanya kerusakan moralnya kaum Sodom ini ada materi dengan khanzarah ini, dengan babi ini. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah, kata Nabi Lut kepada kaumnya ya, ketika berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, apakah engkau mendatangi laki-laki kemudian melakukan perbuatan keji ini? Ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Hai kaumku, tidak ada orang-orang sebelum kalian yang melakukan hal seperti ini. Tidak ada orang-orang sebelum kalian melakukan seperti ini. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian sungguh benar-benar telah mendatangi para pria dengan syahwatmu,
dan kemudian meninggalkan para wanita. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan engkau adalah kaum-kaum yang terlalu melampaui batas. Ya. Khanzara itu menjadi fenomena, sifat babi itu menjadi fenomena. Sehingga muncul ada namanya pernikahan pernikahan salah ini bukan lawan jenis ya, pernikahan sesama jenis gitu. Pernikahan sesama jenis. Karena perbuatan babi, perbuatan yang sangat-sangat menjijikan gitu. Ini yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Kemudian, apakah ketika itu hanya ada kaum gaib? Laki-laki suka sama laki-laki? Adakah kaum lesbinya? Perempuan sama perempuan? Gitu. Pendapat ulama mengatakan iya. Gitu. Di masa Nabi Lut alaihissalam itu bukan hanya laki-laki mendatangi laki-laki, tapi juga perempuan mendatangi perempuan. Kalau bahasa sekarangnya silahkan dengan perbuatan lesbi. Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi para pria-pria di antara alam semesta ini? Watadaruna ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun, gitu ya. Dan kamu meninggalkan perempuan-perempuan yang Allah ciptakan menjadi istri-istrimu. Kalian ini, kata Allah, benar-benar kaum-kaum yang melampaui batas. Nah, ini dalil dijelaskan oleh para ulama. Di masa itu perempuan pun nikah dengan perempuan, laki-laki pun nikah sama laki-laki. Apalagi kenapa kaum Sodom dihancurkan? Ternyata perbuatan keji, suka sesama jenis itu menyebabkan emosi mereka tidak stabil. Jadi bukan hanya otak tidak stabil ya, dengan emosi-emosi tidak stabil. Ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ini. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. 3 langsung keburukan mereka. Apa itu? Yang pertama, laki-laki nikah sama laki-laki. Mengawini laki-laki. Yang kedua, mereka taqta'unas sabil. Jadi tukang penyamun. Anjing loncat kalau di kita istilahnya. Ya, orang berdagang ditahan, dicuri, dirampas, dibunuh. Kemudian wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kemudian di tempat berkumpul mereka melakukan kemungkaran. Di tempat mereka berkumpul, di nadi kah, atau kalau di kita ya di hall kah, atau di ruang pertemuan kah, di situ mereka melakukan kemungkaran. Bersama-sama mereka melakukan kemungkaran. Makanya Allah menghancurkan kaum Sodom ini. Jadi mereka berani menyamun atau menjadi bajing loncat atau membuat kerusakan di balai-balai pertemuan mereka, itu bermula dari penyakit suka sesama jenis yang mengakibatkan rusaknya moral mereka, hilangnya kepribadian dan akal sehat. Itu asalnya itu. Mereka sangat benci. Nanti ada itu nanti ada hasil survei ya, kajian yang dilakukan oleh Badan Kesehatan PBB ya, nanti kita di belakang. Mereka itu sangat benci kepada Nabi Lut. Nah, ini juga penyebabnya kenapa kaum Sodom dihancurkan. Dalam surah An-Naml ayat 56 Allah berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatahharun." Ya. Tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata, "Keluarkan Lut ini dan keluarganya dari kampung kita ini, kampung kalian ini." Ya. Tak perlulah. Karena sesungguhnya mereka kaum yang sok-sok suci. Itu kata kaum Sodom kepada Nabi Lut alaihissalam. Meminta Nabi Lut dan keluarganya untuk dikeluarkan dari kaum Sodom. Karena mereka benci dengan keberadaan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan bukan hanya itu. Allah hancurkan mereka karena mereka berani menantang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berani mereka menantang siksaan Allah. Dalam surah Al-Ankabut juga ayat ke-29. Allah menggambarkan ungkapan kaum Nabi Lut. Qalu i'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Apa kata kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihissalam? Mereka berkata, "Hai Lut, datangkanlah kepada kami azab Allah itu
jika betul engkau adalah orang yang jujur. Kalau memang engkau orang jujur, wahai Lut, datangkan azab Allah itu kepada kami. Subhanallah ya. Ini di antara penyebab kenapa kaum Lut, kaum Sodom dihancurkan oleh Allah. Banyak kali ya, suka sama jenis, menyamun, kemudian membuat kerusakan di ruang pertemuan mereka. Mereka benci kepada Nabi Lut alaihissalam dan mereka menantang agar didatangkan siksaan Allah yang pedih itu. Apa siksaan yang Allah datangkan kepada kaum Sodom? Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-74, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ya, ketika matahari itu akan terbit, musyriqin, ketika matahari akan terbit, berarti orang sedang berkumpul di rumahnya, sedang tertidur lelap semuanya. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kita dari dulu memang mendengar azab yang Allah timpakan kepada Nabi Lut alaihissalam, kaumnya ya, afwan ya. Kaumnya adalah Allah balikkan negeri Nabi Lut. Ini dalilnya ini. Surat Al-Hijr ayat 74. Memang Allah berkata, kami jadikan atas kota itu terbalik. Terbalik begini. Jadi diangkat ke atas, kemudian dibalik, kemudian Allah hancurkan lagi ke bawah. Allah benamkan, betul-betul terbenam. Maksudnya jangan sampai hawanya saja, jangan sampai ada yang tersisa. Jangankan tulang belulangnya ya, hawanya saja. Ya, hawa atau hawa ya, apa namanya? Kalau kita dekat dengan teman kita kan terasa kalau dia baru olahraga hawanya panas gitu. Kalau dia baru mandi terasa hawanya dingin gitu, sejuk. Gitu. Ini hawanya saja jangan sampai ada yang tersisa. Begitu Allah benci murkanya kepada kaum Lut alaihi salam ini. Kaum-kaum yang durhaka ini maksudnya kaum-kaum yang durhaka dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Sehingga ketika turun gitu, ketika diangkat ke langit, kemudian dibalik, tentu mereka jatuh ke bawah. Ketika jatuh mereka itu Allah hujani dengan batu-batu dan tanah semuanya sehingga mereka terbenam ke dalam bumi. Ada juga berpendapat nih, hukuman atau azab yang Allah timpakan kepada Nabi SAW itu adalah letusan gunung berapi. Ada juga berpendapat lain. Apa pendapatnya? Ledakan nuklir. Nah, ledakan nuklir seperti ledakan nuklir gitu ya. Ini dalilnya nih. Dalilnya ini. Surat Hud ayat 74 sampai 76. Ya. Kemudian ada peringatan Allah kepada Nabi Lut alaihissalam. Ketika mereka keluar dari kampung mereka, Nabi Lut alaihissalam itu dilarang untuk menengok ke belakang. Dan ini juga sesungguhnya peringatan Allah kepada kita ya, untuk tidak berlama-lama berada di negeri yang Allah Subhanahu wa taala laknat negeri itu. Seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di negeri kaum Thamud, kaumnya Nabiullah Saleh. Nah, gitu ya. Ketika itu Rasulullah bergegas-gegas pindah dari negeri itu karena baru saja diberitakan oleh malaikat kalau tempat berhentinya Rasulullah itu adalah tempat di mana Allah menghancurkan kaum Thamud. Nah, ini juga peringatan Allah. Nabi Lut dilarang melihat ke belakang. Begitu juga kaum yang saleh dilarang menengok ke belakang. Fa'asri bi ahlika biqat'in minal lail, maka keluarlah engkau dengan keluargamu di malam hari dari kampung itu, wattabi' adbarahum wa la tafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Ya, wamdu haitsu tu'marun. Keluar saja. Jangan tengok-tengok ke belakang. Kalau di dalam surah Hud ayat 81, fa'asri bi ahlika biqat'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadan illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum. Kalau dalam surah Hud itu ada penjelasan kecuali istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu awalnya ikut keluar.
Dalam tafsir itu mengatakan dia ikut bersama Nabi Lut alaihissalam. Tapi ketika perjalanan dia tidak tahan melihat apa yang ada di belakang. Sehingga Allah ikut hancurkan istri Nabi Lut alaihissalam. Nah, ada juga pendapat mengatakan istri Nabi Lut ini karena engkar kepada Allah, gitu. Dia tak mau ikut dengan Nabi Lut. Dia tinggal di kampungnya. Dia tidak mau ikut. Tapi pendapat yang mengatakan kalau istri Nabi Lut itu awalnya ikut Nabi Lut, kemudian berpaling, menengok ke belakang, itu pendapat yang lebih kuat. Karena ada ayat ini, surah Hud ayat 81 ini. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan janganlah salah seorang di antara engkau itu ada yang menoleh ke belakang. Kecuali istrimu. Kecuali istrimu. Kemudian berikutnya, ini ada qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin. Ini kisah Nabi Ishaq alaihissalam ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kehancuran gitu ya. Siksaan yang yang membinasakan. Ketika itu ada ulama yang mengatakan 4 kota langsung dibinasakan oleh Allah. Kemudian membinasakan lebih kurang 4.000 orang. Orang-orang yang suka sama jins ketika itu banyak ya, 4.000 orang. Ya. Binatang piaraan pun turut binasa di masa itu, di ketika itu. Ya. Kemudian seluruh wilayah diledakkan, diterbangkan ke langit, ya. Sehingga gambarannya itu para malaikat mendengar suara binatang-binatang, kemudian semuanya dijatuhkan kembali ke bumi. Terakhir, kekerasan antar pelaku penyimpangan seksual, orang yang menyimpang ya secara seksual, itu 18 kali lipat orang normal. Kekerasan yang mereka lakukan itu. 18 kali lipat dibandingkan orang normal. Ya. AIDS yang bersumber dari narkoba, seks bebas, seks menyimpang, di tahun 1980 sampai 2005 itu menyebabkan 27 juta orang meninggal. 27 juta orang meninggal. Tahun 2005 saja itu 3 juta orang meninggal. Nah, kalau sampai survei terakhir sebelum tahun 2010 ini, pengidap HIV itu di seluruh dunia ada sekitar 40 juta orang. Nah, ada juga penyakit baru ya. Penyakit baru namanya MRSA gitu ya. Ini sampai menyerang paru-paru. Nah, biasanya ini penyakit tersebar di komunitas pelaku penyimpangan homoseksual. 13 kali lipat mudah terserang orang-orang yang berperilaku menyimpang secara seksual dibandingkan orang normal dengan penyakit MRSA ini. Ya. Kalau di Amerika itu paling banyak di kota Castro, kemudian San Francisco. Dan dia kebal antibiotik. Lebih parah lagi nih, kebal antibiotik. Kalau AIDS masih bisa dengan antibiotik bertahan dia. Kalau penyakit yang baru ini susah, tak bisa kebal dia dengan antibiotik. Surut-surut saja nanti badan orang itu sehingga akhirnya dia mati. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini ada perjuangan dari saudara-saudara kita di DPR RI ya tentang undang-undang perlindungan kekerasan seksualitas atau yang kita kenal dengan undang RUU PKS. Kalau kita mengikuti lah ya terkait dengan RUU PKS ini ada banyak hal yang perlu dievaluasi sebelum dia diketok palu RUU PKS ini. Karena kalau tidak salah ada beberapa nomenklatur, ada beberapa catatan dalam RUU itu yang ujung-ujungnya kalau disahkan akan melegalkan perzinahan termasuk di kampus-kampus. Termasuk di kampus-kampus ini yang kita khawatirkan ini. Dipastikan LGBT mah bebas. LGBT bebas kita. Nah, ini kan berbahaya ini. Ada orang besar di negeri kita ini yang kemarin yang berkata, yang berujar kalau berzina suka sama suka tidak mengapa. Tapi kalau dengan paksaan ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini kan pemikiran yang sangat keliru ini ya. Kalau begitu bahasa para pemimpin negeri kita. Kita sangat takut sekali ya
dengan ancaman Allah gitu ya, terhadap negeri yang masyarakatnya telah terbiasa melakukan kemaksiatan dan dosa, bahkan melakukannya secara terang-terangan. Betul, qul intadhiru inna muntadhirun. Itu tinggal menunggu waktu saja itu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari perilaku-perilaku yang menyimpangi secara khusus. Dan termasuk juga kepada anak-anak kita, kepada para mahasiswa-mahasiswi kita ini, Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ini mungkin bisa sampaikan. Silakan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan para materi yang begitu luar biasa tentang kehancuran umat Nabi Lut. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin silahkan boleh menggunakan fitur raise hand. Atau di kolom chat juga boleh Bapak atau Ibu. Silahkan. Moderator, boleh bertanya moderator? Saya Baik, silakan Bu. Oke. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Ustadz, terima kasih untuk semua. Menarik sekali pengajian kita hari ini. Kita bicara tentang kota Sodom yang dibalikkan oleh Allah sehingga semua penduduknya hancur. Saya ingin bertanya tentang surat Hud 81 itu yang ketika Nabi Lut disuruh oleh malaikat meninggalkan rumah semua dengan kaumnya, lalu istrinya menoleh ke belakang sehingga istrinya juga tidak boleh menoleh, tapi istrinya menoleh ke belakang sehingga istrinya mendapat azab. Nah, saya ingin mempertanyakan di sini apakah sama posisi istri Nabi Lut ini dengan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ketika naik ke atas kapal, anak dan istrinya tidak mau, dia sudah ingkar dari awal. Tapi apakah Nabi Lut ini istrinya mau ingkar dari awal atau setelah azab mau datang saja ingkarnya? Yang pertama, Ustaz. Nah, ini menarik sekali ya, terlalu istri yang ingkar gitu. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, kota itu sudah dihancurkan, artinya mereka yang terlibat LGBT atau suka dengan sesama jenis itu sudah dihancurkan. Apakah dalam sejarah agama kita masih ada kaum-kaum yang lain, nabi yang lain yang memang itu kaumnya itu juga terlibat dengan suka sesama jenis? Karena pada kenyataan hari ini seperti apa yang saya katakan tadi sangat menyedihkan, di Kota Padang saja itu sudah berdiri organisasi yang sah LGBT ini. Ini kan sangat mengerikan sekali. Jadi pertanyaan saya, ada nggak kaum-kaum lain seperti itu? Kenapa hari ini muncul lagi? Walaupun Nabi sudah memperkirakan itu, tetapi karena sudah dihancurkan Allah, tapi ternyata hari ini muncul lagi di dekat kita begitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, dua hal. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz jawab. Dijawab dulu ya. Apakah keingkaran istri Nabi Lut ini dari awal atau di akhir? Keingkaran istri Nabi Lut ini nampaknya ketika akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sodom. Karena Nabi Lut alaihissalam ya secara kekeluargaan beliau bertahan dengan istri beliau di rumah yang sama, di bangunan yang sama, di rumah yang sama. Mulainya itu ketika dua malaikat datang itu. Bisa jadi sebelumnya juga sudah ada mungkin bias-biasnya ya. Tapi ketika dua malaikat datang, barulah ini dalam tafsir adanya ini, barulah istri Nabi Lut alaihissalam itu melaporkan ya kedatangan dua pemuda itu kepada masyarakatnya.
Di situ mulai letak keingkaran itu. Jadi kita kan nggak tahu ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada firman Allah memperingatkan Rasul SAW ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Yang kita khawatirkan itu memang su'ul khatimah itu, su'ul khatimah, akhir yang buruk itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya bukan engkau yang memberikan hidayah kepada seseorang, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada seseorang. Allah memberikannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itu ketika Rasulullah SAW merasa bersedih karena kehilangan paman beliau Abu Talib yang sampai akhir hayatnya tidak Islam. Jadi makanya Allah SWT gambarkan ya, kehancuran Nabi, kehancuran kaum Sodom itu bersamaan dengan juga kehancuran istri pendamping hidup dari Nabi Lut alaihi salam. Yang ternyata di akhir hayatnya Allah SWT bukakan sosok ya atau keaslian dirinya itu seperti apa. Ternyata dia diam-diam engkar kepada Allah dan engkar dengan seruan Nabi Lut alaihi salam. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu. Kemudian yang kedua, apakah ada lagi kaum yang lain yang melakukan ini? Tahu kita tidak ada. Tidak ada. Sampai adanya itu di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya cuma itu. Nah, mungkin setelah itu turun menurun. Jadi di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu akan ada kisah di mana beliau berusaha mengirim pasukan-pasukan kaum muslimin ke negeri-negeri yang diyakini di situ ada nabi-nabi palsu. Kan di masa Abu Bakar itu ada sekitar 9 mungkin ya orang yang mengaku menjadi nabi palsu, termasuk Musailamah Al-Kadzab sendiri. Maka beliau utuslah pasukan-pasukan. Salah satu pasukan yang diutus itu adalah pimpinannya Khalid bin Walid. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ke suatu negeri. Khalid bin Walid inilah bercerita nih. Ketika beliau pergi ke suatu negeri, maka beliau bertemu satu kampung di Jazirah Arab itu. Kampung itu aneh. Apa itu? Terjadi pernikahan sesama jenis. Terjadi perkawinan sesama jenis. Ya. Sampai akhirnya beliau berkirim surat minta pendapat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini kaum mau diapakan? Gitu. Maka dikirimlah surat itu ke Madinah. Dibaca oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, termasuk Khalid bin Walid sendiri berkata, ya, ini kejadian tidak pernah terjadi kecuali hanya ada pada masa Nabi Lut sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kini terjadi dia. Berarti sudah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun ya jarak antara Nabi Lut alaihissalam ke masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke masa Rasul sallam. Ada yang mengatakan hampir hampir 300 tahun lebih gitu ya. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan lebih dari 1000 tahun. Gitu ya. Tapi sekarang terjadi lagi, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq. Maka bagaimana pendapat kalian wahai sahabat-sahabat? Bagaimana pendapat kalian ini? Ini karena Khalid bin Walid masih berada di sana ini. Khalid bin Walid masih berada di lokasi. Gimana bagusnya? Ali bin Abi Thalib mengusul. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya usul, bakar semua mereka. Semua mereka dibakar hidup-hidup. Karena tidak ada guna mereka hidup di muka bumi ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada la khaira, ya, tidak ada kebaikan sama sekali tersisa pada mereka yang memiliki penyimpangan secara seksual. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Bakar. Kemudian Abdullah bin Abbas berbeda lagi pendapatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat kalau saya mengusulkan dilemparkan saya di tempat yang tertinggi. Dilemparkan di tempat yang tertinggi. Karena kalau membakar lama lagi. Harus cari dulu kayu bakar, kemudian dilemparkan lagi mereka di situ, lama. Yang paling mudah itu lemparkan mereka dari gedung yang tertinggi. Nah, jadi pertanyaan Ibu Armini tadi, Ibu Armini Arba'in ya, semoga Allah menjaga ibu selalu nih. Insyaallah, apakah ada peristiwa ini selain kisah Nabi Lut?
yang sejarah yang kami baca itu saja Ibu. Jadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di masa Rasulullah SAW itu. Bukan, di masa Abu Bakar, maaf, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mimpin. Di masa Rasulullah tidak ada. Di masa Rasulullah tidak ada. Ada di masa Khalifah Abu Bakar. Saya tidak tahu ya apakah sekarang itu turunan mereka atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi ini bentuk ujian kita ini. Ya jangan dibiarkan ini. Ini penyakit yang harus dibasmi, yang harus dihancurkan. Yang harus betul kata Ibu tadi ya Bu, mereka punya komunitas, benar itu. Saya punya teman Ustadz itu yang memposting kajian tentang ini, itu besoknya ditutup akunnya. Dianggap akunnya itu akun Facebooknya itu ya, dianggap tulisannya itu tulisan yang mengandung unsur sara gitu. Padahal bercerita tentang bahayanya kaum Sodom gitu. Nah, bisa jadi yang memang penikmat Facebook itu di antara kelompok-kelompok mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu mungkin Muhammad Taufik. Maaf sedikit lagi Ustadz. Ya, Bu. Tanya moderator ya, boleh ya moderator ya? Itu Ya silakan Bu. Kedua malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kelahiran Isa sama dengan dua malaikat yang datang kepada Nabi Lut itu? Sama. Yang datang kepada Nabi Lut ada dua malaikat yang sebelumnya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya dia sezaman begitu ya? Ya, memang semasa beliau, Bu. Semasa. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Boleh Bu. diminta PowerPoint-nya Ustaz? Oh, boleh. Siap. Nanti dikirim ke Zikri ya, Bu. Oke, ya, makasih. Ya, siap, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz, dan juga terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini, dan semoga kaum Sodom di kampung kita atau di lingkungan kita segera berkurang atau musnah gitu. Amin amin rabbal alamin. Amin. Baik, sepertinya sudah ada masuk pertanyaan di room chat dari Bapak Ardi Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapatnya Ustadz. Alhamdulillah pengetahuan kita tentang LGBT semakin bertambah. Namun kesulitan kita adalah ketiadaan kekuatan untuk memberikan sanksi kepada pelaku LGBT-nya secara komunal. Bagaimana strategi kita Ustadz yang mulia supaya tidak kembali ke cara-cara menjaga diri sendiri, keluarga dekat, atau ibadah binafsi dan seterusnya. Syukron ya Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Ya, terima kasih. Betul itu. Kita memang agak kesulitan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau di orang kesehatan kadang-kadang dia terkait dengan kode etik ya. Kalau ada orang punya penyimpangan nih harus dijaga. Misalkan dia sakit sifilis gitu ya, atau kena HIV gitu. Dia ada penyimpangan secara seksualitas gitu. Biasanya orang kesehatan dia lihat orang dulu baru akan melaporkan gitu. Karena secara kode etiknya mereka memang jaga hal-hal privasi seperti itu. Kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib, memang biasanya obatnya ya penjara gitu. Di penjara gitu. Mudah-mudahan saja setelah ini ada mungkin solusi-solusi yang diberikan oleh kita ya, memulai pemerintah daerah atau yang berwenang lah, membuat aturan-aturan tersendiri khusus gitu ya. Jika bertemu si ini akibatnya. Dan kita berharap mudah-mudahan juga masyarakat punya aturan sendiri di kampung halamannya, melalui kannya Kerapatan Adat Nagari atau melalui bamusnya, ada hal yang disepakati secara bersama-sama di negari itu. Jika bertemu penyimpangan seksualitas seperti ini, mau diapakan, seperti apakan gitu. Itu mungkin yang tersolusi. Kemudian untuk menjaga keluarga kita sendiri, keluarga kita ini memang perlu untuk dibina dengan nilai-nilai keislaman. Perlu diarahkan. Kalau untuk anak-anak termasuk memilih pendidikan yang cocok bagi mereka, usia mereka dan zaman mereka, ini hal yang tidak boleh diabaikan. Tidak boleh dianggap sepele gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai ayah bunda punya kesibukan, ayah bekerja, bunda bekerja, kalau kita tidak memilih pendidikan yang tepat untuk anak kita khawatir malah yang terjadi penyimpangan tatkala mereka mulai beranjak remaja. Nah, ini penting untuk termasuk kajian-kajian keislaman ini harus selalu dihadirkan di dalam rumah tangga, gitu ya, dalam keluarga. Al-Quran Karim. Walaupun saya tidak memungkiri ya orang-orang yang kadang-kadang juga paham agama,
kena juga penyakit ini gitu. Itu artinya dosa mereka 2 kali lebih berat ketimbang dosa orang-orang yang tidak mengerti agama. Karena mereka ngerti agama, masih melakukan kejahatan itu juga gitu. Bertambah. Tapi kita berikhtiar lah, insya Allah semua ikhtiar kita lakukan, ya, termasuk mungkin mensosialisasikan penyakit ini di tengah-tengah masyarakat. Bahayanya di antara masyarakat. Jangan dibiarkan, jangan dianggap ini hak asasi manusia. Ini dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus dimusnahkan, yang harus dihancurkan, gitu ya. Kalau ada, ya bersama-sama bersepakat kita untuk memberangusnya, jangan dibiarkan. Karena yang kita khawatirkan adalah ya penerus kita. Kalau kita ini rata-rata usia 40 tahun ke atas, ya sudahlah, kita akan menikmati sisa-sisa dari usia kita. Tapi anak-anak muda kita itu harus selamatkan, karena mereka yang akan memimpin bangsa. Waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah engkau takut kepada anak cucumu yang kemudian hari engkau tinggalkan dalam kondisi dhi'afa, lemah. Apanya yang lemah? Imannya lemah, sikapnya lemah, akhlaknya lemah, bahkan jasadnya pun juga lemah. Ya, tidak berotot gitu, letoy saja, kecenderungannya aneh gitu. Masa laki-laki kayak perempuan-perempuanan, kayak feminim-feminim gitu, laki-laki ya tangguhlah, kuatlah gitu. Tapi itu yang memang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin Pak, jadi dia pertanyaannya, semua hal yang bisa kita upayakan untuk menjauhkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit menyimpang ini kita lakukan. Kita takut ya, tapi kita insya Allah selalu optimis. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan menjaga kita. Siapa kita itu? Orang-orang yang berikhtiar untuk selalu mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya jawabannya, Muhammad Taufik. Barakallahu fiik. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Semoga dapat dipahami dan mendapatkan. Baik, sepertinya sudah ada juga pertanyaan masuk dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum Ustadz. Sikap mendua banyak orang terhadap LGBT karena adanya aspek HAM, perspektif hukum positif dan pendekatan psikologi modern yang berseberangan dengan hukum Islam. Akhirnya orang yang bersikap pasif permisif yang bermuara pada pembiaran. Nauzubillah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang fenomena ini? Syukron, Ajidan. Mungkin itu Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Perasaan kita sama itu. Memang itu yang terjadi gitu. Jadi memang harus dipastikan umat ini harus diberikan pemahaman selalu ya. Tidak hanya dengan kajian-kajian ini, tapi pemahaman secara umum juga tentang bernegara, tentang bermasyarakat, hidup secara pemerintahan, hidup sosial segala macam itu harus dikasih tahu umat apa yang mesti dilakukan gitu. Jangan sampai muncul lagi sikap mendua ini, terutama dari orang-orang yang kita berikan kepercayaan mereka untuk mengatur banyak kebutuhan umat, masalah umat ini. Itu kan bermula dari termasuk ya dari masa-masa pemilu, pileg segala macam itu. Salah pilih ya begini jadinya gitu. Salah pilih ya, saya khawatir malah kalau umat tidak meleknya hanya dengan uang 100.000, 150.000 ketika pencoblosan itu gitu. Saya khawatir jangan-jangan banyak hal nanti yang akan membuat kita terkaget-kaget gitu. Kita yang insya Allah dijaga oleh Allah ini ya, terkaget-kaget dengan apa yang terjadi gitu. Sekarang memang belum ada ya legalitas. Orang masih menganggap bahwa penyimpangan seksualitas ini sesuatu yang tabu, sesuatu yang harus dimusnahkan, harus dihancurkan gitu. Tapi bukan berarti 5 tahun lagi akan seperti itu juga. Jangan kita mengira 5 tahun sekarang begini, 5 tahun lagi akan juga seperti ini. Tidak. Akan berganti masa, berganti juga periodenya, akan berganti lagi orangnya gitu. Maka ini di antara ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Umat mesti difahami akan kebutuhannya mendalami Islam dan kebutuhannya juga untuk mengarahkan terus ini hidup bermasyarakat ini secara normal, secara baik.
secara baik. Nah, dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanyai itu oleh Sayyidah Hafsah, "Ya Rasulullah, ayuhlikul qaum fihimus salihun?" gitu. Ya Rasulullah, apakah akan binasa suatu kaum sedangkan di negeri itu masih ada orang-orang salehnya gitu. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, "Bala in kathuratil khabas." Negeri itu tetap akan hancur wahai Sayyidah Hafsah. Dengan catatan in kathuratil khabas, jika keburukannya merajalela. Jadi jangan sampai ada yang mendua lagi dalam menyikapi dosa-dosa besar ini. Semua harus bersepakat mengatakan ini dosa besar dan harus kita buang jauh-jauh. Kalau tidak itu saja, in kathuratil khabas, tunggu saja kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hal itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi insyaallah. Itu mungkin jawabannya Muhammad. Barakallahu fiik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu jawabannya Bu atas pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat gitu jawabannya. Selanjutnya itu di room chat ada masuk saran dari Bang Kurnia atau Bapak Kurnia. Salah satu cara supaya generasi muda tidak lemas fisiknya mungkin silat atau SD. Nah, mungkin dari saya sendiri yang masih terhitung generasi muda, bukannya kami tidak mau Pak untuk melakukan silat atau bagaimana, tapi sarana dan prasarana itu yang tidak ada gitu. Alangkah indahnya mungkin kalau pemerintah memberikan seperti program gitu atau kegiatan setiap minggunya bagi anak-anak yang masih SD atau masih SMP gitu. Mungkin itu masalahnya, Bang. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan Bu atau Pak yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Oh, baik. Silakan Pak. Tanya, Waalaikumsalam. izin bertanya Ustadz. Ya, Pak Dr. Ya, jadi penyakit LGBT di Indonesia ini kan memang sudah kita sadari sudah sangat merajalela ya. Bukan hanya terjadi pada komunitas-komunitas tertentu, tapi dia juga sudah di backup oleh kekuasaan gitu. Sehingga ketika ada misalnya perguruan tinggi ingin memberikan persyaratan agar yang masuk perguruan tinggi itu tidak terpapar LGBT, maka langsung kekuasaan menolak. Ini sudah menjadi rahasia umum ya Indonesia. Nah, persoalan lain adalah di fasilitas-fasilitas kesehatan pun ternyata juga kebijakan yang diambil itu seperti kebijakan ramah gay gitu ya. Nah, tujuannya mungkin supaya orang-orang yang sudah terpapar itu dia tidak merasa sungkan untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sehingga bisa dikendalikan dampak dari perbuatan mereka itu secara kesehatan dan tidak menular pada orang lain. Tapi justru yang terjadi adalah mereka mendapatkan dukungan gitu. Dukungan dari secara fasilitas kesehatan, dukungan obat-obatan, dukungan konselor dan sebagainya gitu. Nah, ini saya kira dilema ya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara kita hari ini. Nah, menurut Ustadz bagaimana ini? Apakah kita akan meniru model yang ditunjukkan oleh Allah itu ya ketika menghadapi kaum Lut itu dengan cara kekerasan, tidak ada di situ kompromi ya. Kalau misalnya pemerintah harus mengambil tindakan ya memang betul-betul itu dianggap sebagai suatu penyimpangan yang harus didenda atau diberi sanksi yang keras gitu.
Nah, atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Apakah itu ayat ini menunjukkan kepada kita begitulah cara untuk menyelesaikan permasalahan ini secara fundamental gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Dokter. Pertanyaannya Masya Allah. Jadi kalau kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita khawatirkan adalah efek negatif yang akan dimunculkan dari perbuatan dosa itu. Ya, itu yang kita khawatirkan gitu. Di samping perbuatannya juga ya, tapi efek negatif yang akan dimunculkan misalkan azab, murka Allah, laknat gitu. Kan berbagai macam-macam bentuknya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, maka kalau saya pribadi ya, lebih sepakat memang diterapkan hukum yang efek jerahnya lebih jelas. Jelas ya. RUU PKS itu seandainya kalau disupport ya dari kalau dikaji dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, wah senang sekali kita itu. Karena memang akan ada efek jerahnya gitu. Kemarin itu kan ada usulan untuk mengkibiri pelaku pedofilia terhadap anak-anak gitu ya. Kasus sodomi segala macam itu kan ya. Nah, kalau kita setuju, tapi kan ujung-ujungnya kita dengar banyak yang menolak dengan alasan hak asasi manusia segala macam. Kalau di dalam Islam juga ada hukum namanya hukum uzlah, hukum ta'zir. Dia tidak dibunuh, dia tidak dibakar, tidak dibuang dari tempat yang tertinggi, tapi dia diasingkan ke satu negeri yang tak berpenghuni. Sehingga dia tinggal di situ dengan beberapa masa periode gitu. Ini juga akan membuat efek jerah. Kalau kita orang-orang Islam tentu meyakini hukum Allah ini yang paling hak, yang paling benar. Sedangkan hukum manusia ini penjabarannya harusnya bermula dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ini. Kalau seandainya kitalah yang dipercaya jadi pemimpin ya atau pasti kita akan terapkan hukum seperti ini gitu. Kita terapkan ini karena kita mau jaga negeri kita, biar negeri ini tambah berkah, terjauh dari masalah-masalah, terjauh dari problem masalah-masalah sosial, ekonomi, segala macam. Jangan-jangan memang itu semua bermula dari pembiaran kita terhadap maksiat-maksiat yang dilakukan oleh masyarakat ini. Walaupun dia segelintir, ya dia tidak banyak dibandingkan masyarakat umum, mungkin dia tidak banyak. Tapi yang sedikit itu bisa mendatangkan penyakit ya kepada kita semuanya. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah mengingatkan kita, wattaqu fitnatan lati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah engkau akan ujian Allah gitu ya, akan murka Allah, akan adab Allah, akan bala bencana dari Allah yang Allah tidak hanya timpakan kepada pelaku zalim saja. Kita kenapa mau bersuara? Misalnya di kampus ya, kenapa kita mau bikin aturan A, aturan B gitu. Karena kita sadar ayat ini bahwa Allah kalau sudah mendatangkan hukumannya, adabnya, Allah tidak hanya timpakan kepada orang zalim, orang salehnya juga bisa kena. Orang salehnya juga bisa kena imbasnya gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau pelaku zalim ya pasti gitu. Tapi kita tidak ingin orang-orang salehnya juga kena imbas itu. Makanya segala macam daya dan upaya kita lakukan, ya, walaupun dia murran ya, walaupun dia murran itu walau pahit ya, walil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun dia itu pahit. Tapi yang penting kita diberikan oleh Allah rahmat dan maghfirahnya, terselamatkan dari berbagai macam bentuk ancaman-ancamannya. Itu mungkin pendapat kami Pak Dokter. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada masuk pertanyaan dari Bu Yuniarti. Saya baca ada nalar dari pelaku LGBT yang mengatakan bahwa orientasi seksual mereka merupakan takdir Tuhan, juga yang kata mereka tidak bisa mereka tolak. Astagfirullah. Bagaimana memberi pencerahan pada nalar seperti ini, Ustadz? Mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Kalau saya sejauh pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang ada kecenderungan ini ya,
Tapi kita tidak bisa memastikan juga apakah dia ya atau tidak. Dan bertanya sama kawan-kawan yang menangani orang-orang yang punya kasus-kasus seperti ini. Jadi mereka ini ada bertingkat-tingkat, Ibu. Ada yang bertingkat-tingkat nih. Ada yang levelnya high, ada levelnya sedang gitu ya, medium, ada levelnya low gitu ya. Kalau level-level bawah awal-awal ini bisa diingatkan, bisa diterapi, diundang dokter, diundang ustadz, diundang alim ulama, diceramahi, kemudian diajak orang tuanya bersama-sama sadar dia. Nah, kalau itu bisa disampaikan. Tapi kalau orang yang berkata orientasi seksual mereka merupakan takdir Tuhan, ini orang yang levelnya sudah hack. Mau diapakan saja, diingatkan, dibantah pun, dikeluarkan Al-Quran dan hadis, tetap saja ada alasan mereka. Tetap saja ada ungkapan-ungkapan yang ngeles-ngeles mereka itu akan muncul saja. Tidak mempan, siapa saja tidak akan mempan. Mempannya itu ya, bawa ke atas jam kadang, campaan dari atas ke bawah. Itu saja. Tidak ada lagi, tidak bisa. Memang itu caranya. Kalau mau dinasehati, diinikan, berdoa kita. Kalau sudah levelnya tertinggi begini mah berat, ya. Nah, tapi kalau yang awal-awalan mungkin bisa diingatkan. Kalau mereka tidak bisa. Mana ada Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada laki-laki untuk mencintai laki-laki? Itu sudah jelas di surat Lut alaihissalam ini kalau perbuatan Allah yang Allah murkai. Berarti Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Gitu. Kalaupun ada orang yang kena itu jangan dikatakan itu takdir. Ada ikhtiar kok, ada usaha yang mesti dilakukan untuk menghindarinya. Kita saja yang meminta-minta. Allah dalam sebuah hadits qudsi itu berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Itu kata Allah itu. Aku menciptakan hambaku ini dulu, di awal penciptanya semuanya lurus. Hunafa lurus semuanya. Mana ada anak kecil kemudian tiba-tiba LGBT dia tidak ada. Tiba-tiba suka sama jenis dia tidak ada. Apa yang terjadi? Faja'atuhumus syayatin fanalathum an dinihim fahallalat ma haramtu alaihim. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Datang syaitan kepada mereka, kemudian syaitan memalingkan mereka dari agama mereka, ya. Maka ada yang sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi Allah tegas-tegas menyebutkan, aku menciptakan hambaku, semuanya itu lurus, tidak ada yang berbelok-belok. Jadi pelaku penyimpangan seksual itu mereka yang meminta itu, ya, bukan Allah yang mentakdirkan. Tidak ada kecilnya itu yang Allah inginkan. Mereka memang begitu. Nah, ini yang kita, insya Allah, bermohon kepada Allah agar lindungi kita dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan sesi diskusi kita sampai di sini. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke closing statement oleh Ustadz. Kepada Ustadz disilahkan. Jazakallahu khairan. Ini kajian ini saya sampaikan kepada Dikri baru beberapa hari kemarin ya, hari Senin atau hari Ahad lupa ya. Itu setelah ada seorang ustadz gitu menyampaikan link link Facebook gitu, berita anak-anak SMP di satu kabupaten kota melakukan kegiatan free sex ya, seks bebas gitu. Ada yang sesama jenis, ada yang berlawan jenis. Tapi level-level SMP. Nah, itu awal asal muasalnya. Sehingga saya sampaikan kepada Dikri, kita buat kajian inilah. Kajian tafsir tentang kehancuran yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut yang durhaka. Jadi betul yang dikatakan oleh Ibu Armini, Ibu Yunarti tadi sama Pak Dr. Aidinil ya. Ini penyakit kalau dulu mungkin kita tidak dengar ya. Tapi sekarang dia ada di telinga kita gitu. Sering terdengar oleh kita. Kalaupun kita ingin, tidak usah digubris Ustadz gitu, tidak usah diinikan, tidak usah diacuhkan, biarkan saja mereka akan diam sendirinya gitu. Kita rasa juga untuk saat sekarang tidak ya, karena mereka sudah menguasai media-media yang ada itu. Kabarnya mereka sudah punya aplikasi juga, sudah punya room chat khusus gitu.
Nah, dan ini berbahaya. Mereka ini penyakit-penyakit menular ini, yang harus segera untuk dibahas. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan adanya kajian ini hari ini, walaupun hanya singkat, lebih kurang 1,5 jam ini, mudah-mudahan masing-masing kita bisa mengantisipasi agar penyakit ini terjauh dari lingkungan kita. Dengan berkolaborasi bersama-sama, kita bersama masyarakat kita, bagaimana penyakit ini bisa dihindari. Kalau memang ada di tengah-tengah kita, memang diberikanlah efek jerah gitu. Apakah dengan hasil keputusan yang tadi saya sampaikan ya, lewat kerapatan adat nagari atau pemuda, ikatan pemuda di negeri itu atau remaja masjidnya, sehingga memang berdampak secara psikis gitu ya, bukan psikologis lagi, tapi secara psikis kepada para pelaku. Mudah-mudahan saja Allah SWT melindungi kita dan menjaga kita selalu dari hal-hal yang Allah tak ridhai ini, terutama kepada para pemuda-pemudi kita, generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa mendatang. Semoga Allah selamatkan jiwa raga mereka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang mengusulkan belajar silat. Nah, itu salah satu solusi itu, menggerakkan tubuh gitu ya, betul itu. Ya, nah, mudah-mudahan saja bisa masing-masing kita ya menguasai itu atau menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Jazakumullah khairan Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya penyampaian. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang resen Ustadz. Mungkin kepada ini namanya, silakan Bang, langsung aja Bang. Alhamdulillah, sekira nggak nampak tadi. udah ikhlas saja, tidak jadi bercakap karena Ustaz sudah menutup soalnya. Ustaz, saya izin tidak menghidupkan kamera Ustaz karena soalan teknis Ustaz ya. Saya Zulkifli Harza dari ISIP Ustaz. Kalau kita lihat isu LGBT ini, dia tidak berhenti. Kalau sekarang kan udah bertambah trennya Ustaz, LGBTQ namanya. Jadi kalau kita biasa ngirim email internasional itu, kita nggak boleh sebut dear sir, mister, nggak boleh. Meskipun kita tahu dia laki-laki ya. Kita harus tunggu dulu dia menyebutkan dirinya sebagai apa, he atau she begitu. Jadi memang sudah sangat, sudah sangat masif sekali. Bahkan ketika mengirim email pun, beremail pun dengan mereka, kita tahu secara seks mereka itu adalah laki-laki, tetapi dalam kurung di bawah namanya itu dia nggak disebutkannya bahwa dia she katanya. Jangan panggil dia mister, karena dia sudah identified diri dia sebagai she. Padahal kita tahu dia he kan. Itu sekarang LGBTQ namanya. Jadi gimana saja? Kalau yang saya bacakan tadi, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, bahkan kita orang-orang yang bahkan mereka orang-orang yang beriman pun bisa kena kalau kita membiarkan yang seperti ini. Kan kalau kita melihat hari ini, kalau secara hukum kita nggak bisa berbuat apa-apa Ustaz. Kalau Ustaz terjunkan mereka di Ngarai Siano itu lalu mati, kita dicari sama polisi kan. Bahkan kita tokok pun dia kalau ketangkap basah misalnya, kita tokok dia pun kita kena juga karena hukum positif kita tidak memberikan dukungan itu. Bahkan parlemen kita pun, partai-partai Islam pun tidak berjuang kuat untuk itu. Nah, kalau hari ini kan kita lihat difasilitasi oleh media Ustaz. Di acara-acara infotainment itu kan rata-rata pembawa acaranya itu orang-orang lembut semua itu. Jadi seakan-akan ini sudah jadi hal yang biasa saja. Nah, itu yang saya lihat hari ini. Kita disajikan itu setiap hari kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang memang hobi nonton TV Ustaz ya. Itu hari-hari ya akan yang dia tonton ya orang-orang yang seperti itu di TV, umumnya orang-orang yang seperti itu. Jadi makin hari makin lama makin biasa. Ini bukan penyakit. Nah, itu ujungnya. Ini bukan penyakit, ini biasa saja. Ya kan hak asasi segala macam seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau kita menggugat keadaan yang seperti itu karena di luar tuntunan agama, akhirnya kita yang tergugat karena kita dianggap abuse of human right ya. Kita melanggar hak asasi manusia.
Bahkan hak asasi itu sampai pada dia memutuskan diri dia boleh dipanggil she atau si. Meskipun dia dilahirkan dalam keadaan satu he atau she tadi kan, tapi dia boleh menentukan dirinya ketika dia sudah besar. Nah, jadi kalau pendapat saya ini Ustaz ya, inilah keadaan yang kita berada pada selemah-lemah iman itu karena ya apa coba hari ini. Kalau Ustaz okelah kita berdakwah saja ya kan, menghimbau, memanggil. Tapi secara hukum tidak bisa kita memegang atau menyentuh orang-orang yang memiliki penyakit ya saja, kalau saya mengatakannya ini penyakit ya, memiliki penyakit ini. Ya, mereka mengatakan nggak penyakit, bahkan dah jelas-jelas dikatakannya itu pilihan seks mereka katanya kan, dan mereka bebas. Nggak, ya hak asasi, mereka bersembunyi di balik itu. Nah, kita Indonesia kan sudah menandatangani konvensi hak asasi itu. Resikonya yaitu jangan ganggu orang-orang yang seperti ini, karena kalau kita mengganggu kita melanggar konvensi hak asasi itu. Nah, gimana itu Ustaz? Berada di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, bahwa inilah adaful iman kita ya, kita hanya mengurut dada saja. Karena kalau kita fight, kita terjunkan dia di ngerai Siano, kita kena tangkap polisi, kita tokok dia, kita tangkap polisi, kita kasih kita ngomongin ke dia, kita diumpat balik karena memang bukan urusan kita katanya. Nah, gimana itu Ustaz? Ya, terima kasih Pak Produktor. Masya Allah. Jadi kalau kita insya Allah masih optimis ya, bisa kita meminimalisir penyakit ini hadir di tengah-tengah kita. Karena kalau kita diamkan, dia ini akan bergerak terus nih. Sekarang mungkin usia 50, besok akan ada lahir usia yang 30 dan begitu seterusnya. Salah satu solusinya memang itu ya, kita tidak bisa meniadakan agama dalam hidup bernegara. Saya kurang sepakat juga, kemarin kita ada Zoom gitu ya dengan salah satu menteri lah pesantren ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Presiden kita Soekarno berpendapat bahwa negara ini jika ingin maju harus jauh dari nilai-nilai agama. Saya kurang setuju dengan hal itu. Karena sebelum ada negara agama sudah ada duluan. Bahkan dengan adanya pemahaman agama ini, makanya negara itu jadi maju. Orang terbalik ya. Orang mengira negara ini maju dibandingkan negara-negara dahulu. Sering orang berpemahaman gitu. Yang sekarang ini Singapura, Amerika gitu. Mereka menganggap itu Indonesia itu jauh lebih maju ketimbang negara-negara dahulu. Termasuk negara-negara Islam dahulu. Kalau didengarlah oleh para khalifah-khalifah dahulu, sedih mereka dengan kondisi ini. Ada seorang dokter namanya Dr. Muhammad Imarah. Kemudian beliau berkata di salah satu mimbar ya, beliau kata, siapa yang mengatakan kalau kita lebih baik dari bangsa-bangsa dahulu? Bandingkan, di mana posisi kita dibandingkan Khalifah Muawiyah, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah. Di mana posisi kita? Belum ada apa-apanya kita sekarang ini dibandingkan negeri-negeri yang dipimpin oleh orang-orang Islam dahulu. Kajian kita mengatakan bahwa kita jauh lebih baik ketimbang bangsa-bangsa dahulu. Dan kita tahu bahwa bangsa-bangsa dahulu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin mereka dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita wujudkan di tengah umat, di tengah masyarakat. Betul ya, kalau ada kemungkaran kita lihat kondisi itu. Kalau bisa kita rubah dengan tangan kita. Kalau tidak sanggup kita rubah dengan tangan, kita doakan dengan lisan kita, berdoa kita kepada Allah. Kalau masih belum sanggup lagi karena kezaliman sudah merajalela, ya, fabi qalbin, maka dengan hati, fa huwa adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Maksudnya adalah minimal, seminimal-minimalnya kita menolak dengan hati kalau saya tidak setuju dengan perbuatan zalim. Jadi kalau saya melihat Pak, bahwa politik ini tidak bisa dilepaskan dari negara. Politik itu harus dihadirkan di mana saja, tidak hanya di angkot, tidak hanya di kampus, tidak hanya di ini. Dalam hidup bernegara pun, jika kita ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, politik itu harus dihadirkan. Agama itu harus dihadirkan dalam perpolitikan.
Kalau kita, apalagi negara kita, negara yang dikenal sebagai negara demokrasi ya, politik salah satunya sarana untuk menjalankan keinginan kita atau keinginan kelompok kita, maka umat Islam harus hadir di situ. Jangan sampai pas pemilu, pas pileg, pas apa, umat Muslim malah termakan isu-isu mengatakan, nah tidak perlulah, pesimislah kita. Ya, tidak. Masih banyak pemimpin-pemimpin kita orang-orang saleh, calon-calon kita orang-orang saleh. Pastikan mereka akan maju, mereka akan naik. Sehingga yang menjadi keinginan kita bisa terwujud. Kalau sekarang masih lemah kita, belum berdaya kita. Saya melihat itu di antara solusinya. Gitu ya. Walaupun secara pribadi mungkin saya tidak langsung terjun ke partai politik, tapi saya melihat itu. Gitu. Bapak-bapak yang divisif tentu lebih paham itu. Apalagi kalau kita kaji tafsir hari ini ya, memang itu gitu. Coba bayangkan kalau seandainya parlemennya adalah orang-orang Muslim yang mutia, orang-orang Muslim yang taat. Kita jangan katakan kita itu tidak mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi ya. Sangat mungkin terjadi. Kalau orang-orang Muslim taat berkumpul, bukankah yang hadir maslahat gitu untuk umat? Maslahat yang hadir, bukan keburukan. Akan hadir maslahat. Akan hadir kebaikan-kebaikan. Samalah kalau kita di kampus ya. Kalau kita berkumpul orang-orang yang seidi dengan kita, bukankah maslahat yang muncul? Tapi coba kalau kita 10 orang, 5 orangnya orang berbeda pendapat dengan kita. Waduh, untuk meyakinkan ide kita butuh berhari-hari. Bahkan ujung-ujungnya bukan ide kita yang terima, ide mereka malah yang lolos. Nah, ini yang kita harus beritahukan kepada masyarakat agar masyarakat juga melek dengan perpolitikan tanah air. Tidak boleh diam, tidak boleh lengah. Terutama pas pemilu nanti mereka tidak boleh diam, mereka harus tampil, mereka harus hadir gitu. Karena ini akan bicara 5 tahun mendatang. Mau dibawa ke negeri ini ya penentunya kita gitu. Itu mungkin Pak Zul ya, atas pertanyaannya. Terima kasih Pak, beberapa masukan Bapak tadi Masya Allah sangat membuka sekali. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan kami. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Zul atas pertanyaannya, sangat bermanfaat sekali. Yang terjadi itu ibaratnya yang terjadi pada kita, pada masyarakat kita di saat sekarang ini sangat relatif sekali. Oke, baik. Di room chat ada juga masuk saran dari Bang Kurnia, yang mana kita itu ada 3 tungku sejarangan, di mana ada masyarakat, ulama, sekolah, orang tua. Jadi kita yang 3 tungku sejarah ini harus bekerja sama dan saling bekerja keras untuk pencegahan penyakit LGBT ini. Masya Allah. Oke, baik. Mungkin itu saja kajian tafsir kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan bacaan doa qur'atul majelis. Subhanallah. Oke, baik. Terakhir dari Ana, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga penyakit LGBT ini dapat kita cegah bersama-sama dan dapat segera hilang dari Indonesia kita tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Syukron Ustaz. Syukron Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Dinian. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Iqbal. Dikri, izin ya. Ya Ustaz. Iya Pak Idris.